Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu kelima. Hari ini kita akan membahas tentang diferensial dan hampiran. Materi ini cukup menarik untuk kita pelajari karena kita akan mempelajari konsep diferensial. Ini sebenarnya lanjutan dari turunan. Kemudian kita akan gunakan konsep tersebut untuk menilai hampiran dari sebuah sebuah nilai perhitungan sederhana, misalnya dari sebuah fungsi. Kita lihat sebagai sebuah fungsi. Kemudian kita akan melihat bagaimana ternyata diferensial tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan maksimum dan minimum ya. Walaupun tidak semuanya menggunakan diferensial, tapi intinya adalah kita akan melihat maksimum dan minimum dari sebuah fungsi yang kita lihat atau kita dapatkan. Oke, secara sederhana, misalnya kita punya fungsi y sama dengan fx dan dia mempunyai turunan di x. Berarti kalau memiliki turunan berarti dia bukan fungsi singular ya. Oke, karena dia mempunyai turunan di x dan kemudian kita definisikan dx itu sebagai delta x, jadi perubahan delta x. Nah, kita nyatakan dia sebagai diferensial peubah bebas x. Jadi diferensial peubah bebas x gitu ya. Karena x sendiri sebagai fungsi yang bebas nilainya mulai dari minus tabel hingga sampai tabel hingga, maka kita sebut dia delta x atau dx itu sebagai diferensial peubah bebas x. Nah, sedangkan diferensial delta y dia kita sebut sebagai peubah tak bebas y ya, atau kita definisikan dy sebagai itu. Nah, ini adalah perubahan delta y ya. Perubahan delta y itu atau bisa kita tulis sebagai dy delta y, walaupun sebenarnya nggak gitu-gitu, bukan gitu sih sebenarnya definisinya ya, tapi intinya adalah dy perubahan y itu kita definisikan sebagai turunan fungsi x fx, turunan pertama fungsi fx dikali dx gitu. Nah, kalau dx itu sama dengan delta x, sedangkan dy itu tidak hampir sama dengan delta y, tapi merupakan hampiran ya, hampiran dari delta y gitu ya. Nah, sehingga karena delta y ini adalah hampiran, maka jika terjadi perubahan delta x, variabel dari fungsi itu berubah delta x, sehingga awalnya ini adalah x, kemudian ditambah sebesar delta x, maka posisi x-nya itu berubah menjadi x tambah delta x. Maka fungsi ininya, ini adalah fungsi fx, ini adalah fungsi fx tambah delta x gitu. Dan ini adalah kalau fx ditambah delta x dikurangi fx, itu adalah selisih hampiran dari delta y ya. Nah, inilah yang sedang kita cari, ini delta y. Nah, kalau gitu nanti karena ini ada hampiran, maka fx plus delta x itu sama aja dengan fx ditambah delta y. Hubungan komutatif ya, kita pindah-pindah gitu. Maka ini hampirannya itu akan sama dengan fx tambah dy. Ini hampirannya, atau sama dengan fx ditambah f aksen x dx, asalkan delta x menuju 0 ya, delta x nya menuju 0 ya gitu, delta x nya menuju 0, jadi hampiran. Jadi kalau kita buat dalam bentuk gambar, secara sederhananya adalah terjadi perubahan ini dari x sampai x tambah delta x, dan kita definisikan delta x-nya sebanding dengan dx. Nah, maka terjadi pergeseran sebesar dx, maka dy-nya itu sebanding dengan f aksen x ya kalikan dx.
Dan kita tahu ini adalah hampirannya delta Y. Jadi perubahan delta Y dia kan naik ya. Perubahan delta Y itu sebanding dengan fx tambah delta x dikurangi fx. Nah, jika delta x ini menuju 0, maka delta y sebanding dengan dy. Atau delta y ini akan sebanding dengan hampiran dari dy. Nah, ini hasilnya. Sama seperti konsep yang tadi dijelaskan. Oke, contoh. Kita langsung aja contoh aplikasinya ya, penggunaannya. Misalnya kita ingin mendapatkan nilai akar 4,1 ya. Berarti coba kita perhatikan bahwa ini mirip dengan fx sebanding dengan akar x ya. Berarti fx tambah delta x sebanding dengan akar x tambah delta x. Anggaplah fx-nya itu adalah 4 ya. Delta x-nya berapa? 0,1. Maka ini adalah akar dari 4 tambah 0,1. Nah, ini kan fungsi utamanya ini. Sedangkan ini adalah fx-nya, fx tambah delta x-nya. Gitu. Nah, kita mau cari ini. Caranya gimana? Ya, dari bahwa kita melihat bahwa fx-nya itu sebanding dengan akar x. Ya. Nah, maka f aksen x-nya itu sebanding dengan 1/2 akar x. Kenapa? Karena turunan dari fx sama dengan akar x. Atau f aksen x sebanding dengan setengah x pangkat minus setengah atau 1/2 akar x. Ini kan ya. Gitu. Nah, sekarang berarti f 4,1 itu sebanding dengan akar 4 ya, ditambah 1/2 akar 4 kali delta x. Delta x-nya berapa? Ini 0,1. Ya. Akar 4 itu 2 ya. Akar nilai ini adalah 0,025. Berarti akar 4,1 adalah 2,025. Ya. Kemudian, jari-jari sebuah lingkaran terukur sebesar 10 plus minus 0,1 cm. Nah, taksirlah kesalahan yang terjadi pada perhitungan luas lingkaran tersebut. Maka cara menghitungnya adalah kita tahu luas lingkaran itu adalah L sama dengan V R kuadrat. Nah, karena ini adalah L sama dengan VR kuadrat dan kita jari-jari utamanya adalah 10 cm, maka kita masukkan, kita dapat sebagai 100 pi cm kuadrat. Nah, untuk menaksir kesalahannya kita cari DL-nya. DL-nya itu adalah L aksen gitu. DL itu L aksen DR atau L aksen itu adalah 2VR karena kan ini turun ke bawah ya, 2VR kali DR. Nah, maka delta L atau DL taksirnya itu adalah 2V kali R, R-nya 10, DR-nya itu adalah ini. Jadi ini adalah R, ini adalah DR. Atau kita definisikan sebagai delta X ya. Delta X sebagai DR gitu. DR delta R sebanding dengan DR. Nah, ini hasilnya adalah plus minus 2V cm kuadrat. Ya. Nah, contoh latihan ya. Dengan menggunakan diferensial, taksirlah nilai 1/0,51. Berarti kalau kita melihat fungsi seperti ini,
fx-nya sendiri adalah 1 per x dengan nilai x-nya itu 0,5 ya, sedangkan x tambah delta x itu 0,51, maka delta x-nya itu sama dengan 0,01 gitu. Kalau yang ini ya, maka f 0,51 itu sama dengan f 0,5 kita simpan di bawah aja ya. Berarti f 0,51 sama dengan f 0,5 cari tambah f aksennya. Ya, f aksennya itu berarti yang ini. Berarti minus 1 per x kuadrat ya. Kali dx. Yang ini x kuadratnya masuk, berarti f05 ini 1 per 0,5 ditambah, jadi minus ya. Minus 1 per 0,5 dikuadratkan dikalikan dx. Dx-nya adalah 0,01. Coba kita hitung. F 0,51 itu sama dengan 2 dikurangi 4. Ini yang ini sendiri jadi 4 kali ini, berarti kurangi 0,04 nih. Ya, itu sama dengan 1,96. Ini nilai dari taksiran untuk 1 per 0,51 atau 1 per 0,51 1 per 0,51 sama dengan 1, taksirannya adalah 1,96 gitu ya. Kita dapatkan ini. Oke, kita lanjut ya. Sebuah bola plastik memiliki diameter 10 cm. Bila tebal plastik tersebut adalah 0,2 cm, taksirlah volume udara di dalam bola tersebut. Oke, ya. Berarti kan kita basisnya adalah volume. Volume ya. Oke. Volume yaitu 4/3 V R pangkat 3. Berarti volume V sama dengan 4V/3 R pangkat 3. Berarti V aksennya itu adalah 4V R kuadrat. V aksen ya. Maka volume udara di dalam bola, berarti ini adalah minusnya ya, minus dari berarti delta R nya atau dr nya itu sebanding dengan minus 0,2 cm. Maka volume udara itu sebanding dengan volume bola dikurangi kulit bola, volume kulit bola. Itu sama dengan kulit bola itu berarti 4V/3 kali 10 pangkat 3 dikurangi 4V R kuadrat ya, 10 pangkat 2 dikalikan dengan dr 0,2. Berarti sebanding dengan 4/3 kali 22/7 kali 10 pangkat 3 dikurangi 4 kali 22/7 kali 10 kuadrat kali 0,2. Oke. Ini 88/21 10 pangkat 3
dikurangi 0,8 kurangi ini 8 kali 22 kali 8 16 bawah 1 16 176 per 7 kali 10 kali 200 ya Allah ya Rabbi 200 ini coret jadi 2 coret ini jadi 2 220 kali 8 nih berapa ini 88 berarti 21 kali 4 jadi 84 ini 4 per 21 kali 10 pangkat 3 kurangi 1760 per 7 bisa dihitung sendiri ya, tapi intinya adalah kira-kira volume udara sebanding dengan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya tentang maksimum dan minimum. Untuk soal yang tadi silahkan dihitung sendiri ya, tapi intinya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang maksimum dan minimum ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi di mana fungsi ini adalah bilangan dia himpunan dari bilangan real, di mana himpunan bilangan jadi ini fungsi f, kemudian ini adalah daerah asal dari x, kemudian ini adalah himpunan bilangan real. Jadi antara hasil fungsi dan asal fungsi, maksudnya variabel, itu masuk dalam himpunan bilangan real. Dan ada sebuah nilai c yang ternyata dia adalah himpunan himpunan dari titik asal ya. X misalnya, x-nya adalah sebesar c gitu. Nah, maka nilai fc itu akan bernilai maksimum apabila fc itu selalu lebih besar daripada fx yang lain untuk x lebih besar dari x himpunan bagian dari daerah asal ya. Jadi jika fc itu selalu lebih besar dari fx, maka kita sebut fc itu adalah nilai maksimum ya. Sedangkan jika fc itu nilai fc itu kita sebut sebagai nilai minimum apabila fc itu selalu lebih kecil daripada nilai fx yang lain gitu. Nah, nilai maksimum dan minimum itulah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim ya. Walaupun nanti ada beberapa titik ekstrim yang lain yang tapi tidak berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum itu ya. Nah, oke. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat. Cuma dia di selangnya itu kita batasi bahwa x-nya itu ada selangnya mulai dari -1 sampai 2. Jadi titik ini dan titik ini. Atau kita sebut x mulai dari -1 sama -1 x sama dengan -1 sampai ke sama dengan 2 ya. Kalau kita cari masukkan nilai ujung-ujungnya, maka nilai maksimum yang kita cari itu berada di x sama dengan 2 ketika nilai y-nya itu atau fx-nya nilainya 4. Sedangkan nilai minimumnya itu berada di x sama dengan 0. Kenapa? Ya, x sama dengan 0, maaf. Karena hasilnya fx-nya itu akan selalu bernilai 0.
nilainya paling rendah di sini gitu. Ya. Nah, selain itu juga ada namanya teori ekstensi nilai ekstrim, bahwa jika f kontinu pada A sampai B, ya, mulai dari A sampai B, maka f akan selalu memiliki nilai maksimum dan minimum pada daerah A sampai B. Ya, bagaimanapun fungsinya, intinya adalah jika f kontinu pada A sampai B, mulai dari A sampai B, maka f akan selalu memiliki nilai maksimum dan minimum. Misalnya bentuk seperti ini, maka di ujungnya itu akan ada maksimum dan minimum, atau bentuknya misalnya gini, itu ya, pasti akan selalu dapat nilai maksimum dan minimum ini, itu ya. Bisa aja maksimumnya ada 2 gitu, tetapi intinya pada selang A sampai B ini selalu ada nilai maksimum dan minimum. Bisa seperti ini gitu. Atau misal bisa seperti ini. Ini maksimumnya di sini, ini minimumnya di sini, dan seterusnya ya. Pasti di antara selang mulai dari A sampai B akan selalu ada nilai maksimum dan minimum. Walaupun ada beberapa peraturannya ya nanti. Contoh misalnya, contoh kedua, fungsi yang tidak kontinu pun mungkin saja memiliki nilai ekstrim selama dia mulai dari selang daerah tersebut ada nilai maksimum dan minimum. Contoh ya, fx itu akan bernilai minus 1 di x sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai x ketika mulai dari ketika x kurang dari lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian x akan bernilai 2 jika x sama dengan 1. Maka kita akan lihat bahwa titik minimumnya dan maksimumnya ada di sini. Dan minimumnya ada di sini. Walaupun dia tidak kontinu gitu ya, tetapi dia memiliki nilai maksimum dan minimum. Oke, sedangkan tapi juga tak kontinuan tidak juga menjamin ekstensi dari nilai ekstrim atau keberadaan maksimum dan minimum. Coba. Gx sama dengan setengah ketika x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1 di sini dan di sini. Dan Gx akan sama dengan x ketika dia bernilai x di antara 0 sampai 1. Jadi di sini, di titik ini nih, nilainya misalnya x-nya sama dengan 0,9999, maka dia belum mencapai titik maksimum. Ketika dia mulai x sama dengan 1, dia langsung jatuh bahwa fx-nya sama dengan, atau gx-nya sebanding dengan setengah gitu. Yang harusnya dia mencapai maksimum, tapi dia langsung jatuh ke menjadi setengah. Nah, berarti belum ada titik maksimum di sini. Belum tercapai. Di sini juga belum tercapai titik minimum. Kenapa? Karena di x sama dengan 0,000001, di mana gx-nya mendekati 1 ya. Gx-nya berarti mendekati 0. Ternyata tiba-tiba ketika x-nya sama dengan 0, itu ya, dia nilainya jadi setengah. Gitu. Seperti fungsi gergaji ya. Gitu. Artinya apa? Belum mencapai titik minimum, enggak, tiba-tiba dia menjadi balik lagi gitu. Dan nilai ininya menjadi stagnan. Dengan demikian dia di daerah sini dalam bentuk seperti ini itu tidak ada nilai ekstrim, nilai maksimum dan minimum. Kekontinuan juga sama, tidak menjamin ekstensi nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum. Kenapa? Karena dia belum mencapai titik minimumnya, gitu ya. Hanya pada selang ini karena pengaruh selangnya, ya. Karena pengaruh selangnya. 0, x kurang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi belum mencapai titik maksimumnya, dia sudah jadi 0 lagi gitu. Atau tidak, ya belum ada nilainya gitu ya. Atau belum ada nilai. X minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, ada beberapa teorema untuk menentukan lokasi titik ekstrim ya.
Ya, ada teori 5 untuk menentukan lokasi titik ekstrim. Pertama di titik ujung. Ya, oh iya. Jadi untuk menentukan titik ekstrim kita sebut sebagai titik kritis. Nah, titik kritis itu ada 3 jenis. Ya, pertama titik ujung, kemudian titik stasioner, dan kemudian titik singular. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan titik ujung? Ya, ujung-ujung dari selang I-nya, yaitu himpunan bagian dari variabel fx-nya. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik ketika turunannya itu 0, yaitu arah balik. Misalnya dia naik, berarti gradiennya positif, tiba-tiba dia balik lagi ke balik arah, kemudian gradiennya negatif. Nah, pada saat dia akan berbalik dan f aksennya itu 0, f aksen x-nya itu 0, maka kita sebut dia daerah sini sebagai titik stasioner. Atau misalnya balik ini, awalnya tadi dia turun, kemudian dia landai, kemudian dia naik. Ini gradiennya positif, di sini gradiennya negatif. Pada saat dia di daerah sini, maka ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka kita sebut dia sebagai titik stasioner, yaitu ketika f aksennya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ada lagi namanya titik singular, yaitu ketika f aksennya itu tidak ada solusinya. Bukan 0, bukan berapapun, atau intinya adalah solusinya. Ya. Maka kita sebut dia sebagai titik kritis. Ya. Jadi untuk menentukan titik ekstrem ada 3 cara, ujungnya, stasioner, dan titik singular. Contoh misalnya, fx sama dengan x kuadrat. Kita sudah tahu kalau batasnya misal minus 1 sampai 2, di titik maksimumnya kalau kita buat gambarnya, ini titiknya seperti ini. Di sini, ini maksimumnya, ini minimumnya. Gitu ya. Jadi tidak selalu ya intinya kita bisa cari pertama ujung-ujungnya dulu, kemudian berarti di sini adalah ujung, dan di sini adalah titik stasioner. Ya, ini pun sama. Ini ujung. Nah, ini singular. Ya, apa bedanya? Kalau bedanya adalah kalau yang singular f aksennya itu tidak ada solusinya. Kalau stasioner ada, yaitu f aksen x sama dengan yang ini ya, itu menjadi 2x, sedangkan f aksen x untuk fungsi mutlak ini nggak ada, ini kita sebut singular. Di x sama dengan 0. Oke, ya, lanjutkan. Nah, sedangkan kalau misalnya fungsinya seperti ini, fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 1. Maka kita cari, nah dia daerah selangnya adalah minus 1 sampai 2. Maka kita cari titiknya. Pertama titik ujung, berarti minus 1 dan 2. Ini yang pertama. Kemudian kita cari f aksennya, f aksen x-nya sama sebanding dengan minus 6x kuadrat ditambah 6x, gitu ya. F aksennya itu ini nih, minus 6x kuadrat tambah 6x, jadi sama dengan 6x dikalikan 1 minus x. Maka solusi dari ini hasilnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kan kita harus f aksen x-nya harus sama dengan 0 ya. Dan x-nya itu dicapai ketika x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan ke dalam solusi dari titik kritis tersebut, dan ini tidak ada titik singularnya ya. Kenapa? Karena dia sudah ada solusi f aksen x ya. Berarti tadi minus 1, kemudian 0, kemudian 1 dan 2. Ini adalah solusi. Yang di 2 itu adalah titik ujung, yang ini adalah titik
bukan singular, stasioner. Nah, kemudian kita masukkan, ya, kita mencari nilai maksimum dan minimumnya dengan cara ya kita masukkan ke dalam fungsi. Ternyata kalau minus 1 itu nilainya nilai fx-nya adalah 6. Kalau x-nya 0, fx-nya sama dengan 1. Kalau x-nya 1, fx-nya adalah 2. Kalau x-nya 2, fx-nya adalah minus 3. Cari aja maksimumnya berarti ini. Kalau minimumnya yang ini berarti. Berarti minimum dan maksimum di sini. Ini adalah minimum. Jadi maksimum di x sama dengan minus 1 dan minimum di x sama dengan 2. Oke. Kita cari ya. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi ini. Fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x. Maka kita cari dulu berarti x-nya itu titik ujung ya. Berarti minus 3 dan x sama dengan 3. Ini berarti titik ujungnya. Sedangkan kemudian kita cari titik stasionernya. Berarti f aksen x sama dengan 3x kuadrat minus 12. Ya, sama dengan 3x kuadrat minus 4. Ya, dan dia harus sama dengan 0, maka sama dengan sama dengan 3x plus 2 x minus 2. Berarti x-nya itu adalah minus 2 dan x sama dengan 2. Ini berarti x-nya sama dengan minus 2 dan x-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari ya titik mana yang paling maksimum dan minimum. Ya, caranya adalah cari fx minus 3 sama dengan masukkan ini menjadi minus 27 dikurang di plus ya, plus 36 sama dengan 9. F3 berarti 27 minus 36 sama dengan minus 9. F minus 2 sama dengan minus 8 plus 24. Ini berarti sama dengan 16. F2 sama dengan 8 kurangi 24. Berarti ini adalah minus 16. Berarti maksimumnya adalah 16 ya, di x sama dengan minus 2 dan minimumnya minus 16 di x sama dengan 2. Ini solusi. Gitu ya. Itu titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x. Oke. Nomor 2, titik kritis fungsi ini dari gx sama dengan 50x minus x kuadrat per 2 ya, kemudian sama dengan 60 ini batasnya ya, 0 sampai 20, mulai dari 0 sampai 20. Kemudian 60x minus x kuadrat ini ketika x lebih besar dari 20 sampai ke 60 gitu. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Pertama, berarti ada 4 titik ujung. 0, 20, 20, dan 60. Nah, ada 3 ya, maaf. 0, 20, dan 60. Ya, masukkan 0. Kalau 0 berarti gx 0 itu sama dengan 0. G20 itu adalah 100 kurangi 400, 100 kurangi 200 berarti minus 100. 60 berarti G60 sama dengan berapa ini? 60 0 berarti
Oke, itu adalah titik ujung-ujungnya. Sekarang kita cari titik stasionernya. Berarti G aksen X untuk 0 sampai 20, mulai dari 0 sampai 20 itu sebanding dengan 50 kurangi X. 50 kurangi X. Berarti masukkan G aksennya itu. Berarti X-nya itu harus sama dengan, loh kok oh, berarti di 0 sampai 20 ini tidak ada titik stasionernya ya. Karena fungsi 50x kurangi x kuadrat per 2 itu akan stasioner di x sama dengan 50. Dan ini bukan bagian daerah dari sini. Berarti tidak ada titik stasioner di 0 sampai 20 untuk fungsi gx. Kemudian kita cari yang ini. G aksen X itu sama dengan 60 kurangi 2X. Maka dia akan stasioner X-nya sama dengan 30 ya. Nah, kan masuk daerah sini ya. Berarti titik stasioner di X sama dengan 30. Berarti kita cari G30. G30 60 kali 30 3600 ya, dikurangi 900. 30 kali 30 ya, itu kan 900 ya. Berapa? Iya, mana di 900. Jadi ini berapa nilainya? Nilainya adalah 2700 ya. Maka max-nya itu di 2700 ketika X-nya sama dengan 30. Dan minimumnya itu minus 100 di X sama dengan minus X-nya adalah sama dengan 20 ya. Nah, gitu caranya. Kita cari di ujung-ujungnya dulu. Dan perlu diperhatikan ujung ini itu tidak ada, tetapi adanya di ujung ini. Gitu ya. Itu. Kenapa? Karena kalau tanda kurang berarti ini bukan ujung. Karena ujungnya kita belum tahu gitu. 20,000 itu bukan ujung dari ini. Oke. Ya. Sekian kuliah kita untuk materi ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.